pembongkaran pun menempatkan lebih dari 4 ton bahan peledak dan melakukan langkah-langkah seaman mungkin. Akhirnya, pada Agustus 2021, rencana pembongkaran pun dimulai. Dari bencana konstruksi terbesar di California hingga kehancuran 15 bangunan tinggi di Cina yang bahkan belum pernah digunakan. Berikut 6 kesalahan konstruksi termahal yang pernah ada. Liang Star City. Pada tahun 2011, pembangunan konstruksi Liang Star City di Kunming, Cina pada tahap kedua dimulai. Mereka membangun 19 bangunan bertingkat tinggi di 4 lokasi besar untuk menampung ruang perumahan dan juga kantor. Hanya setahun setelah konstruksi dimulai, proyek berpindah tangan dan perusahaan baru berhasil menyelesaikan 4 bangunan tinggi pertama mereka. Konstruksi kemudian dihentikan pada tahun 2013 karena masalah keuangan, sehingga 15 bangunan lainnya tidak sepenuhnya selesai. Selama bertahun-tahun, bangunan mulai dibanjiri air hujan di ruang bawah tanah yang menyebabkan kerusakan fondasi dan tidak dapat diperbaiki. Pada bulan Desember 2020, perusahaan real estate lainnya pun membeli properti dan hak proyek seharga sekitar 150 juta dolar atau 2,3 triliun rupiah. Mereka pun dengan cepat menemukan bahwa bangunan berusia 8 tahun ini tidak lagi memenuhi permintaan pasar real estate yang berubah dan memutuskan untuk menghancurkan bangunan yang tidak terpakai. Kru pembongkaran pun menempatkan lebih dari 4 ton bahan peledak dan melakukan langkah-langkah seaman mungkin. Akhirnya, pada Agustus 2021, rencana pembongkaran pun dimulai. Setelah bertahun-tahun perencanaan, konstruksi berhasil dirobohkan dalam 45 detik, dan itu dilaporkan sebagai pembongkaran terbesar di Cina. Olkiluoto 3 Nuclear Power Plant. Lebih dari 300 negara di seluruh dunia menggunakan tenaga nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik. Sekitar 30% listrik Finlandia disediakan oleh tenaga nuklir pada tahun 2005. Pemerintah Finlandia pun memutuskan bahwa itu tidak cukup. Jika mereka ingin mengurangi penggunaan batu bara, mereka butuh membangun lebih banyak reaktor nuklir. Rencananya termasuk dengan menambah unit ketiga yang modern dan efisien sehingga akan meningkatkan produksi tenaga nuklir Finlandia hampir 60%. 2 unit pertama di reaktor ini berfungsi dan telah menghasilkan tenaga sejak tahun 1980-an. Pembangunan reaktor ketiga pun dimulai pada tahun 2005 dan merupakan reaktor nuklir pertama yang dibangun oleh negara barat dalam 15 tahun terakhir. Meski perusahaan Olkiluoto berjanji bahwa reaktor baru akan dibuka pada tahun 2010, proyek masih dalam pembangunan hingga hari ini. Bangunan utama memang selesai lebih awal, tetapi komponen nuklir membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menginstalnya. Perselisihan bisnis, masalah rantai pasokan, dan penundaan penjadwalan telah membuat proyek terbengkalai selama 12 tahun dan menghabiskan anggaran lebih dari 8 miliar dolar atau 121 triliun rupiah. Menurut para ahli, sebagian masalahnya adalah tidak ada orang yang pernah menciptakan reaktor nuklir dalam beberapa waktu setelah Olkiluoto 2. Para pencipta yang berpengalaman meninggalkan bisnis dalam selang waktu 15 tahun antara reaktor sebelumnya sampai pembangunan Olkiluoto 3.
Para kontraktor tidak siap untuk menerapkan standar yang tepat dalam pembangunan reaktor nuklir yang aman. Perencanaan juga menjadi masalah bagi proyek tersebut. Bahkan, dokumentasi dan perizinannya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan karena masalah administratif. CFO perusahaan Alkiluto akhirnya berjanji bahwa semuanya akan dibuka oleh pembangkit listrik reguler pada Februari 2022. Biaya proyek aslinya sebesar 3 miliar dolar atau setara 45,5 triliun rupiah dan meningkat setiap tahunnya. Karena penundaan dan masalah lainnya, proyek ini sekarang diperkirakan menelan biaya 11 miliar dolar atau 167 triliun rupiah. San Francisco Oakland Bay Bridge. Lebih dari 27 juta kendaraan setiap tahun melakukan perjalanan antar Pulau Yerba Buena dan Oakland. Jembatan panjang ini memang aman, tapi gempa bumi pada tahun 1989 merubah segalanya. Gempa berskala 6,9 bernama Loma Prieta menghancurkan sebagian dari jembatan Teluk pada 17 Oktober 1989. Pejabat kota tidak punya pilihan selain mengatasi masalah struktural dan membuat jembatan aman kembali. Namun, diputuskan bahwa memperbaiki jembatan dan kerusakannya akan terlalu mahal. Sebagai gantinya, pejabat San Francisco memutuskan untuk mengadakan kontes untuk desain jembatan baru dan butuh 10 tahun untuk menyepakatinya. Batang stabilitas sering patah, memerlukan perbaikan atau pembuatan ulang. Mereka pun memutuskan untuk menggunakan pagar pengaman daripada penghalang. Tetapi ini akan menimbulkan korosi seiring berjalannya waktu. Bagai geladak rusak, tidak sejajar yang menciptakan resiko kegagalan saat terjadi gempa yang lebih tinggi. Hal tersebut yang menjadikan penyelidikan sekaligus memutuskan untuk pergantian jembatan yang menelan biaya yang sangat mahal. Jembatan Teluk Bentang Timur membutuhkan waktu 11 tahun untuk dibangun dan merupakan proyek infrastruktur termahal di California. Total biaya jembatan dan beberapa perbaikannya diperkirakan menelan biaya lebih dari 7 miliar dolar atau setara dengan 106 triliun rupiah. The Millennium Tower. Selesai pada tahun 2009, menara perumahan ini adalah bangunan terbesar ke-6 di San Francisco dengan tinggi hampir 200 meter. Pembangunan gedung pencakar langit ini menghabiskan biaya total 350 juta dolar atau 5,3 triliun rupiah. Pada tahun 2016, warga yang membayar hingga 13 juta dolar atau 2 miliar rupiah untuk satu unitnya menemukan bahwa menara Millennium miring dan ambles di dalam tanah. Penyelidikan selama waktu itu pun menunjukkan bahwa fondasi menara dibangun di atas pasir yang dalam sehingga tidak dapat menopang bangunan berat. Akibatnya, hanya berselang 7 tahun setelah dibuka, menara Millennium telah ambles sedalam 40 cm dan mengalami kemiringan 15 cm di bagian atasnya. Banyak warga melaporkan mendengar suara berderit dan retak. Bahkan, jendela pecah juga ditemukan di sudut unit yang menyiratkan bahwa ada masalah struktural lebih dalam di menara tersebut. Pada tahun 2017, penyelidikan yang dilakukan oleh pemerintah San Francisco memastikan bahwa bangunan tersebut aman untuk dihuni. Meskipun ditemukan kerusakan pada pondasi dan sistem kelistrikan. Pada tahun 2020, pengembang harus mengeluarkan biaya lagi untuk proyek menstabilkan menara Millennium sebesar 100 juta dolar atau setara 3 triliun rupiah. The Harmon Hotel.
Harmon adalah gedung bertingkat tinggi di pengembangan City Center di Paradise, Nevada. Hotel setinggi 137 meter ini direncanakan memiliki 400 buah kamar, 200 kondominium, dan kolam renang rooftop yang menyajikan pemandangan kota Las Vegas. Konstruksi Hotel Harmon dimulai pada tahun 2007 dengan biaya yang diperkirakan sekitar 275 juta dolar atau setara dengan 4,2 triliun rupiah. Tetapi pada tahun 2008 pembangunan terpaksa dihentikan karena inspektur menemukan cacat struktural yang signifikan pada tulangan baja di lantai 49 yang dipasang secara tidak benar. Sehingga konstruksi dihentikan setelah pengerjaan lantai 48. Pada tahun 2011 muncul laporan bahwa Harmon tidak akan selamat dari gempa bumi dan akan runtuh karena masalah struktural. Kemudian sang pemilik pun menghancurkan bangunan tersebut dengan cara dibongkar lantai demi lantai karena jaraknya Harmon yang dekat dengan bangunan lain, termasuk dengan gedung pencakar langit. Proses ini dimulai pada bulan Juni 2014 dan selesai pada tahun 2015. Biaya pembongkaran sekitar 170 juta dolar atau setara 2,5 triliun rupiah. Jadi, total biaya pembangunan dan pembongkaran Harmon lebih dari 450 juta dolar atau setara 6,8 triliun rupiah. Pada akhirnya, hotel ini tidak pernah digunakan atau dibuka untuk umum karena masalah struktural yang ekstrim.